Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi kita pada pertemuan keempat ini masih membahas tentang statistika inferensi. Namun di sini kita masuk pada uji hipotesis. Sebelumnya sudah kita bahas tentang penaksiran, di mana di situ kita akan mencari selang kepercayaan karena kita menggunakan penaksiran selang. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mempelajari pengujian hipotesis terhadap distribusi normal. Yang kedua, melakukan uji hipotesis terhadap beberapa contoh permasalahan. Nah, di sini saya tidak memberikan uji hipotesis semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di buku yang telah saya share. Jadi hanya beberapa uji hipotesis sebagai contoh, dan untuk uji yang lainnya sebenarnya analog. Nah, apa itu uji hipotesis? Jadi uji hipotesis adalah alat pengambilan keputusan dari suatu pernyataan yang telah dirumuskan sebelumnya atau yang disebut dengan hipotesis berdasarkan suatu galat tertentu yang biasanya disebut dengan tingkat keberartian atau alfa. Nah, di sini ada istilah galat ya Bapak Ibu, karena kita mempelajari kemarin ada sampel, ada populasi, dan untuk statistika ini di sini model yang kita gunakan adalah model yang bersifat stokastik. Jadi modelnya itu akan memuat galat karena kita mengambil data dari sampel. Kalau mengambil data dari sampel pasti kita akan mempunyai galat. Nah, hipotesis statistik adalah suatu pernyataan atau anggapan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu masalah yang dalam hal ini menyangkut populasi. Nah, yang biasa kita kenal dalam uji hipotesis adalah adanya suatu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis tandingan atau H1. Nah, untuk hipotesis 0 adalah pernyataan-pernyataan yang biasanya mengandung makna kesamaan. Jadi ada yang memuat kata sama dengan. Ya, misalnya tidak lebih dari sama dengan, tidak kurang dari sama dengan, atau sama dengan itu sendiri. Itu hipotesis 0. Sedangkan hipotesis tandingan itu berarti kebalikannya. Berarti semua pernyataan yang tidak memuat ada tanda sama dengan. Jadi kebalikan dari yang hipotesis 0, namanya juga tandingan. Secara praktisnya, H0 adalah pernyataan yang selalu ditulis sederhana. Arti kalimat tunggal. Tidak mengandung lebih kecil. Nah, itu tadi. Jadi kebalikan dari hipotesis tandingan. H0 adalah lawan dari yang ingin kita buktikan. Jadi H0 juga berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi sudah ada dugaan, sudah ada hipotesis. Namun H0 itu tidak boleh dibangun berdasarkan data sampel. Jadi jika H0 dibuat berdasarkan data sampel, berarti kita mengintip data. Jadi kalau ada data, kita jangan maksudnya seperti kemarin. Jadi langkah awal itu kan kita harus mencari statistika deskriptif. Jadi apapun data yang kita peroleh harus kita olah dulu melalui statistika deskriptif. Nah, selanjutnya biasanya uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini tidak boleh mengintip datanya dulu. Jadi berbeda halnya dengan selang kepercayaan untuk memanfaatkan data sampel untuk menaksir populasi. Tapi kalau di uji hipotesis itu tidak. Karena bekerja di taraf kesalahan tipe 1, alfa, maka H0 selalu sama dengan 0. Nah, di sini ada istilah taraf kesalahan tipe 1. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang beberapa tipe kesalahan. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya mempunyai suatu pernyataan atau hipotesis, biasanya hipotesisnya mungkin benar, mungkin salah, ya. Dan keputusannya dalam uji hipotesis itu biasa terima H0 atau tolak H0. Nah, jika kita menerima H0 dan H0 itu benar, berarti tepat keputusan yang kita peroleh. Tapi jika kita menerima H0 dan H0-nya itu adalah salah, maka ini disebut dengan kesalahan tipe 2, yang biasa disimbolkan dengan beta. Tapi kalau kita menolak H0, H0 benar tapi kita tolak, maka itu kesalahan tipe 1, alfa. Ini yang biasa kita gunakan.
Terus kalau kita menolak H0 dan H0 salah berarti tepat. Betul, kita menolaknya karena H0-nya salah. Itu adalah tepat atau 1 minus beta. Nah, penolakan terhadap suatu hipotesis, baik H0 atau H1, tidak dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dirumuskan tersebut salah atau tidak benar, tetapi hal itu menunjukkan bahwa data atau sampel yang terambil tidak atau belum mendukung hipotesis yang telah dirumuskan. Itu beberapa tipe kesalahan. Nah, untuk langkah-langkah pengujian pasti saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan ini. Jadi ada 6 langkah. Jadi pertama menentukan hipotesis 0, terus H1 dan H0 dan H1-nya, terus menetapkan nilai alfa yang tadi kesalahannya, taraf keberartiannya, terus mencari daerah dan titik kritis. Ingat, daerah kritis adalah daerah penolakan. Jadi nanti kita lihat ada kurvanya, di mana yang disebut dengan daerah kritis, daerah penolakan H0. Sedangkan titik kritis adalah titik batas, di mana suatu hipotesis H0 akan diterima atau ditolak. Terus yang ketiga, menghitung nilai statistik uji. Nah, nanti akan ada statistik ujinya. Terus yang keempat, uji nilai statistik uji dengan titik kritis. Kita perhatikan jatuh di daerah mana. Yang terakhir, yang kelima itu kesimpulan, H0 ditolak atau tidak ditolak. Nah, sampai ke sini belum selesai ya Bapak Ibu, jadi harus kita interpretasikan ke kalimat non-matematika. Jadi H0 ditolak itu artinya apa? Itu berdasarkan H0 yang satu yang telah kita tentukan. Langkah satu yang telah kita tentukan. Nah, beberapa uji hipotesis. Kita mulai untuk kasus rataan satu populasi. Ini H0-nya itu biasanya mu itu rataan di populasi. Jadi mu sama dengan mu0. Tandingannya H1 berarti mu tidak sama dengan mu0. Nah, ini sifatnya dua arah. Sedangkan yang mu lebih besar sama dengan mu0, terus tandingannya, hipotesis tandingannya mu kurang dari mu0 itu satu arah. Begitu juga yang H0-nya mu kurang dari sama dengan mu0, H1-nya mu lebih dari mu0 itu satu arah. Nah, mu0 di sini merupakan suatu konstanta mengenai rataan yang diketahui. Nah, kemarin kita sudah mencoba menggunakan SPSS. Di situ kemarin ada nilai yang 0. Nah, inilah yang kita isi sebenarnya, nilai mu0 yang merupakan konstanta mengenai rataan yang diketahui. Nah, untuk bentuk hipotesis dua arah artinya ada dua titik kritis dengan luasnya alfa per 2. Sedangkan yang satu arah artinya hanya ada satu daerah kritis dengan luas alfa. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya, yang pertama ini adalah dwi-arah. Jadi ada dua daerah kritisnya, kiri dan kanan. Titik kritisnya alfa per 2, alfa per 2. Jadi daerah penerimaannya adalah di sini, sedangkan yang yang diarsir adalah daerah penolakan. Oke, ini untuk yang satu arah, yang kedua juga satu arah, untuk hipotesis yang lebih dari dan yang kurang dari. Oke, untuk bentuk hipotesis 0 dan tandingannya kasus selisih rataan. Kalau tadi untuk satu populasi, ini kalau kasus selisih rataan. Nah, sebenarnya intinya sama, hanya di sini ada dua rataan yang diketahui. Ada mu1 kurang mu2. Sama dengan 0, berarti H1-nya mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Ini juga sama, untuk yang sama dengan itu adalah dua arah, sedangkan yang kurang dari lebih dari itu satu arah. Gambarnya sama. Selanjutnya, untuk bentuk statistik uji untuk rataan satu populasi. Kalau tadi uji hipotesisnya H0 dan H1-nya, selanjutnya statistik ujinya. Statistik ujinya yang pertama kalau kasus variansi populasi sigma kuadratnya diketahui. Berarti kalau diketahui kita gunakan Z. Kemarin Z itu adalah normal baku. Jadi Z hitungnya adalah X bar dikurang mu0 per sigma per akar N.
Nah, untuk kasus variansi populasi yang tidak diketahui, berarti kita taksir, ada penaksiran menggunakan S kuadrat. Jadi makanya sebelumnya kita membahas dulu tentang penaksiran. Baru dicari T hitungnya, sama seperti waktu penaksiran. Jadi untuk yang rataan itu ada dua, ada Z sama T yang digunakan tabelnya. Nah, untuk kasus selisih rataan, statistik uji untuk selisih rataan. Kalau yang tadi satu populasi, kalau ini dua populasi, untuk selisih rataan, ini juga sama, menggunakan Z hitung dan T hitung. Nah, untuk Z hitungnya itu ada dua. Jadi jika variannya diketahui, maka bisa langsung menggunakan Z hitung yang sebelah kiri ini. Tapi jika N1-nya lebih dari 30, N2-nya lebih dari 30, maka Z hitungnya menggunakan S1 kuadrat. Ini penaksirnya yang digunakan. Kenapa? Karena kalau biasanya data yang lebih dari 30 itu selalu didekati dengan distribusi normal. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan yang kasus variansi dua populasi, tapi variansinya tidak diketahui, tapi dianggap sama, maka menggunakan T hitung. SP-nya berarti sama. Ya. Derajat bebasnya N1 tambah N2 dikurang 2. Ini sebenarnya N1 dikurang 1, N2 dikurang 1. Jadi dapatnya N1 tambah N2 kurang 2. Nah, statistik ujinya. Kalau tadi itu statistik uji untuk selisih rataan. Selanjutnya kalau statistik uji untuk selisih rataan yang dua populasinya tidak diketahui tapi dianggap berbeda. Kalau tadi sama, ini berbeda. Maka ini statistik ujinya. Menggunakan S. Wah, ternyata sama dong dengan yang Z hitung ini. Ya, hampir sama. Cuma di sini pakai T. Tidak pakai Z. Selanjutnya yang keempat, jadi sebenarnya ada 4 ya, ada 4 kasus dalam uji baik penaksiran selang ataupun uji hipotesis. Jadi untuk pertama satu populasi, dua populasi yang dianggap sama. Yang ketiga kasus dua populasi yang variansinya tidak diketahui tapi dianggap berbeda. Yang keempat adalah kasus data berpasangan, di mana kemarin untuk kasus data berpasangan itu adalah datanya sama namun perlakuannya berbeda. Nah, ini menggunakan statistik uji T hitung, sama seperti untuk kasus satu populasi. Nah, setelah rataan kita ke uji hipotesis tentang variansi populasi. Nah, untuk bentuk hipotesis 0, H0 dan H1, kasus variansi satu populasi seperti ini sama, cuma kalau tadi mu di sini menjadi sigma kuadrat. Jadi sama, untuk yang sama dengan dan tidak sama dengan itu dua arah, untuk yang kurang dari dan lebih dari itu satu arah. Statistik uji yang digunakan adalah chi kuadrat. Ya, sama seperti penaksiran selang. Jadi kalau sudah masuk ke variansi, berarti yang digunakan chi kuadrat dan Fisher. Ini kriteria penolakannya. Ya, kriteria penolakannya Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau untuk yang satu populasi, ini satu populasi, untuk yang sama dengan itu jika chi kuadrat itu kurang dari chi kuadrat tabel, dan seterusnya. Terus untuk bentuk hipotesis kasus dari dua populasi seperti ini, kalau tadi tidak ada sigma satunya, kalau di dua populasi ada sigma 1, ada sigma kuadrat. Nah, kalau ada dua populasi seperti ini, berarti kalau perbandingan dari chi kuadrat itu statistik ujinya menggunakan distribusi F, Fisher. Kriteria penolakannya sama, selalu menolak H0 jika F kurang dari F tabel. Nah, ini contohnya. Nah, untuk contohnya di sini, Bapak Ibu tidak perlu menghitung manual, silahkan menggunakan SPSS atau aplikasi lainnya.
Nah, untuk uji hipotesis, saya mengenalkan itu saja. Untuk yang lebih banyak lagi tentang proporsi dan lainnya, Bapak Ibu bisa membacanya di buku yang telah saya share. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini, dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian cara mencari uji hipotesis ini menggunakan SPSS. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.